Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi la raiba fihi, amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah thumma alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita sehingga kita bisa menghadiri majelis-majelis ilmu, di mana majelis-majelis ilmu ini adalah majelis-majelis rahmat yang dinaungi oleh malaikat-malaikat Allah yang berterbangan di muka bumi ini, mencari majelis-majelis ilmu dan duduk bersama kita. Kemudian solawat serta salam kita ajukan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi kita Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wassalamuhu alaih, yang telah membawa umat manusia dari gelapnya kejahiliahan, gelapnya kesyirikan, menuju terang benderangnya Islam dengan kalimat La ilaha illallah. Karena dengan kalimat tersebut orang lain bukan saudara kita, bukan bapak kita, bukan paman kita, kan tapi ketika mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka adalah saudara kita seiman. Jika mereka sakit, maka harusnya ketika kita mempunyai hati yang sehat, hati kita juga ikutan sakit. Seperti saudara-saudara kita seiman yang berada di Palestina sekarang, mereka dibombardir oleh orang-orang Zionis, Yahudi, yaitu kalau kita melihat berita tersebut tidak ada hati marah di dalam hati kita, itu perlu diberikan tanda tanya yang besar di dalam hati kita. Karena Islam, saudara Islam dengan yang lain itu ibarat satu buah bangunan, satu badan. Ketika kaki kita yang sakit, semua badan kita merasakan sakit. Itulah Islam. Karena Rasulullah SAW jauh 1445 tahun yang lalu sudah menekankan kepada kita, la farq, tidak ada bedanya, bainal arabi, di antara orang-orang Arab, wal a'jami, dan orang-orang yang bukan Arab, ya, tidak ada bedanya. Yang membedakan kualitas orang Arab dengan orang-orang a'jam, orang-orang yang bukan Arab, adalah takwanya. Jadi tidak ada bedanya. Yang membedakan itu hanya orang-orang yang segelintir saja. Oh saya Arab, oh saya Arab, terbangga-bangga dengan keturunannya. Ini adalah perkara-perkara jahiliyah. Jadi Rasulullah datang untuk menghapus semua sifat-sifat jahiliyah tersebut dan membawa kita ke dalam akhlakul karimah. Maka dari itu, ya, Rasulullah itu patut kita jadikan sebagai suri tauladan terbaik. Tidak bisa orang tua kita, saya mau ngambil suri tauladan sama orang tua kita, nggak bisa. Saya mau mengambil suri tauladan terbaik dari guru saya, tidak bisa. Ya, karena suri tauladan yang terbaik adalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena satu, dosa-dosa Nabi Muhammad diampuni, dijaga oleh Allah. Maksum, bebas dari salah dan dosa. Nah, kalau orang tua kita, guru kita, ustadz kita itu manusia biasa. Qad yukhti, bisa saja salah dan terkadang benar. Justru kita dihadapkan dengan fenomena-fenomena yang kembali lagi seperti zaman jahiliyah. Kalau bukan dari ustadznya, kalau bukan dari kelompoknya, nggak didengar. Padahal yang disampaikan adalah kebenaran.
Padahal hadisnya sama, cuma cara memahami hadisnya yang berbeda. Memaksakan pemahaman, oh yang benar pemahamannya seperti saya, yang kamu salah. Nah, ini kembali lagi ke aswabiyah, gaya baru. Nah, ini yang diwanti-wanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pertemuan kali ini kita sudah sepakat ya, satu kali pertemuan kita meneruskan pembahasan sirah nabawiyah sudah selesai dan masuk ke khulafa Rasyidun, dan sesekali diselingi oleh kajian-kajian tematik ya. Jangan terlalu fokus dengan kajian tematik. Ada baiknya baik ya. Ada bagusnya bagus. Cuma kalau selalu kajian itu tematik, maka kita bisa dipastikan hanya memperoleh mungkin sebagian dari ilmu, 1% belum nyampe ya. Nah sekarang yang ada di masyarakat ini, fenomena-fenomena ta'lim di mana-mana bagus. Cuma disayangkan kajiannya tematik seperti judul sinetron yang ada di SCTV dan di Indosiar. Pulang ke rumah nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa itu fikih, apa itu usul, bagaimana cara sholat, ya, itu nggak tahu sama sekali. Ya meskipun ada perbedaan, tetap memaksakan, oh ini yang benar. Tangan dulu yang sujud, bukan ruku dulu, bukan lutut dulu. Hal-hal yang seperti inilah karena banyaknya kajian-kajian tematik yang tidak memahamkan kepada umat bahwa sujud itu khilaf bainal ulama. Ada yang berpendapat kaki terlebih dahulu, lutut terlebih dahulu, ada yang berpendapat tangan terlebih dahulu. Mau sujud tangan dulu nggak ada masalah, mau sujud lutut dulu tidak ada masalah. Yang masalah itu kalau sujud langsung kepala. Itu bermasalah, apalagi tidak sholat. Itu yang bermasalah. Kaum muslimin secara fakta saja sudah, nggak usah ditutup-tutupi. Sekarang berkelompok-kelompok. Ada kelompok A, ada kelompok B, ada kelompok C sampai Z. Semuanya mengaku bahwa dirinya yang paling benar dan ustadznya yang paling benar. Padahal sebuah hal yang masih bisa untuk kita duduk bersama dan dicari titik temunya. Inilah efek dari semangat belajar tanpa ilmu. Duduk di kajian ilmu baru 1 bulan, setahun dibuka kitab bahasa Arab disuruh baca nggak tahu. Tapi sudah berani menyalahkan orang lain. Nah inilah efek. Jadi perlunya kita belajar runut tartib dari fikih, kitab toharoh, bab toharoh bersuci. Kita lihat semua buku-buku fikih ulama, ketika mereka menulis buku fikih, kitab fikih, mereka akan mulai dengan bab yang paling kecil terlebih dahulu. Toharoh, bagaimana caranya bersuci, bagaimana sih, seperti apa sih istilah air 1 kullah, 2 kullah. Kalau ditanya 1 kullah itu berapa, 2 kullah itu berapa, nggak ada yang tahu. Karena terlalu sering ikut kajian yang judulnya judul film-film FTV. Nah ini bukan, ini sudah menyelisihi ya, orang-orang salaf terlebih dahulu, zaman dahulu dalam belajar. Ulama-ulama zaman dahulu juga nggak segampang itu. Mau belajar Quran, mau belajar hadis, kamu sudah hafal Quran belum? Belum, hafalin dulu Quran. Ya berarti ulama zaman dahulu itu step by step dalam mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya. Ya, sekarang hal yang tidak perlu diungkapkan di publik diungkapkan di publik. Meskipun itu harus melukai harga diri saudara muslimnya. Jadi ajang bangga-banggaan, banyak-banyakan umat yang datang. Ya ini fenomena.
Jadi alhamdulillah di Al-Irsyad Jakarta Timur sudah dimulai kajian-kajian rutin. Alhamdulillah ada fikih, ada akidah, ada sirah. Jadi kita tidak salah faham dalam memahami sebuah fikih, sebuah permasalahan fikih. Ya, karena fikih itu luas. Kemudian di kajian kita sirah nabawiyah juga seperti itu. Makanya jangan marah kalau ada yang mengatakan, oh Nabi Muhammad itu sebenarnya bukan Arab. Nabi Muhammad itu diarabkan. Nah, kalau orang yang tidak mengerti, tidak pernah belajar, dia marah, Nabi Muhammad kok bukan Arab? Makanya belajar. Kenapa Nabi Muhammad Arab? Karena pernikahan antara Ismail dengan perempuan dari kabilah Bani Jurhum, orang Yaman. Dan orang yang pertama kali berbicara dengan bahasa Arab itu yang orang Yaman, yang bernama Yasjub bin Ya'rub al-Qahtani. Makanya Arab dibagi jadi dua, Qahtaniyah dan Adnaniyah. Qahtaniyah itu terpecah juga jadi dua, Aus dan Khazraj, penduduk Madinah. Ya, Adnan adalah kakek moyangnya Rasul dari keturunan Ismail bin Ibrahim. Nah, makanya disebut Arab Adnaniyah. Terbesarnya adalah suku Quraisy dan At-Tamimi. Bani Tamim dan suku Quraisy itu Arab Adnani. Ya, kalau kita belajar enak kan. Nah, kita masuk sekarang ke sejarah. Kita sudah pertemuan sebelumnya itu kita sudah membahas tentang Abu Bakar radhiyallahu taala an, bagaimana Abu Bakar dibaiat setelah meninggalnya Rasul. Ya, para sahabat berkumpul di Sagifah Bani Sa'idah. Di mana Sagifah Bani Sa'idah? Di Madinah, yang sekarang sudah hampir mau diratakan. Ya. Jadi kalau umroh, tur sekitar Masjid Nabawi itu pasti akan ditunjukkan, ini loh Sagifah Bani Sa'idah. Tempat berkumpulnya para sahabat untuk memilih pemimpin setelah Rasulullah wafat. Padahal jasad mulia Rasulullah belum dikebumikan. Khawatir fitnah, Abu Bakar, Umar, ya, Utsman itu datang ke Sagifah Bani Sa'idah untuk menghentikan proses pemilihan tersebut. Akhirnya mereka sepakat untuk menunjuk Abu Bakar menjadi khalifah setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sudah bahas masa pemerintahan Abu Bakar. Abu Bakar memerintah berapa tahun? 2 tahun saja Abu Bakar. Tapi jasanya luar biasa. Yang pertama, memerangi orang-orang riddah, murtad. Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, banyak orang-orang Arab yang kembali murtad. Yang kedua adalah orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Dan perluasan wilayah Islam. Nah, sebelum perluasan wilayah Islam, Allah takdirkan Abu Bakar As-Siddiq itu wafat. Abu Bakar menyuruh seorang pemuda usia 14 tahun yang bernama Usamah bin Zaid untuk melakukan ekspedisi ke Romawi. Nah, wafat, ekspedisinya terhambat. Sekarang kita masuk ke khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Umar bin Khattab ini menjabat dari bulan Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah sampai ke Dzulhijjah
bulan Zulhijjah tahun 23. Berarti Umar berapa tahun? 10 tahun Umar. Kemudian kaifa kana istikhlaful Umar? Bagaimana sih pergantian dari Abu Bakar menuju Umar bin Khattab? Kalau di negara kita, ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, pergantian pemimpin itu ditunggu 5 tahun. Ya. Setelah 5 tahun baru diadakan pemilihan pemimpin. Nah, kalau di zaman sahabat itu sampai meninggal, baru mereka bermusyawarah kembali dan menunjuk siapa yang pantas untuk menjadikan khalifah. Hinama ahassa Abu Bakrin anna maradahu hada huwa maradun al-wafah. Ketika ahassa Abu Bakrin, Abu Bakar ini merasa dirinya ini udah sakit dan sakitnya ini gak lama lagi ajal akan datang. Biasanya yang bisa merasakan ini orang-orang yang sudah dekat sakaratul maut. Kalau cuma sakit gigi, aduh sakit gigi, kayaknya umur anak nggak bakal panjang nih. Bukan gitu juga. Kalau orang yang sudah mau sakaratul maut, biasanya ada tanda-tanda yang hanya bisa dirasakan oleh seorang tersebut. Hinama ahassa Abu Bakrin anna maradahu hadha huwa maradun wafah. Mau dekat ajal kematian. Kemudian arada Abu Bakar menginginkan an yurassiha lil muslimin man yahmilu at-tabi'atu ba'dahu khaufan alaihim minal ikhtilaf. Nah, ini ijtihadnya Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar sudah sakit, sudah nggak bisa apa-apa, ya, yurassih itu kayak semacam mempertimbangkan untuk kaum muslimin, man yahmilu, siapa sih yang akan membawa umat ini, ya, ba'dahu, setelahnya, yang akan menjadikan pemimpin kepada umatnya setelah Abu Bakar. Khaufan, Abu Bakar takut. Kenapa? Khaufan alaihim, kepada para umatnya. Ini sekelas Abu Bakar As-Siddiq. Saat beliau mau meninggal, mau wafat, masih khawatir. Yang dipikirkan adalah umat. Takut umat ini berpecah belah. Qabilah A mencalonkan fulan, qabilah B mencalonkan fulan, qabilah C mencalonkan fulan, qabilah ini mencalonkan ini. Jadi ini adalah ijtihad pribadi dari Abu Bakar. Khaufan alaihim minal ikhtilaf. Takut perbedaan pendapat dari kaum muslimin. Makanya fahadahu fikruhu ila tarsyihil Umar. Maka Abu Bakar seketika mempunyai pola pikir ila tarsyihi Umar. Ana milih Umar aja deh. Makanya ada wasiat dari Abu Bakar As-Siddiq, setelah saya meninggal yang menjadi pemimpinnya adalah Umar. Tidak menggunakan musyawarah. Ini adalah tuduhan orang-orang Syiah supaya Ali bin Abi Thalib tidak menjadi khalifah. Seorang sahabat, apalagi sahabat Nabi Abu Bakar yang menemani dakwah Rasul, yang pertama kali membenarkan Isra dan Mi'raj di tengah-tengah orang kafir, semuanya mendustakan Rasulullah. Mustahil, Muhammad gak bisa baca, gak bisa nulis. Dari Mekah ke Masjidil Aqsa, kemudian tembus ke Sidratul Muntaha, ya, malam menjelang pagi sudah sampai di Mekah kembali. Ada syai' mustahil. Teknologi sekarang pun
Mau NASA bikin 1000 roket, 1000 pesawat luar angkasa, mustahil. Apalagi seorang Muhammad, kata orang-orang kafir Quraisy, mustahil. Tapi Abu Bakar As-Siddiq mempercayai. Ini sekelas Abu Bakar. Kemudian wa ja'ala yastasirus sahabah. Nah, Abu Bakar cuma bukan hanya saya memilih Umar sebagai pemimpin. Titik. Abu Bakar bukan tipikal pemimpin seperti itu. Masih memakai wa ja'ala yastasirus sahabah. Dipanggil sahabat-sahabatnya itu untuk dimintain masukan. Mimman hum ahlul halli wal aqd. Jadi sahabat-sahabat itu sahabat banyak. Berapa jumlah sahabat Rasul secara keseluruhan? 124.000 sahabat. Rasul mempunyai 124.000 sahabat. Tapi tidak semuanya dimintain pendapat oleh Rasulullah. Ya, kalau bayangkan kalau 124.000 masuk semua ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq, jadi open house nanti. Ya. Jadi hanya ahlul halli wal aqd yang mengetahui hal perihalnya masyarakat dan akad, dan orang yang mempunyai tanggung jawab amanah. Afan anak sini. Di antara mereka fashtara Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini termasuk salah satu sahabat yang termasuk dari golongan ahlul halli wal aqd. Kemudian ada Utsman bin Affan. Kemudian ada Sa'id bin Zaid. Kemudian ada Usaid bin Khudair. Wa ghairuhum minal muhajirin wal ansar. Tidak dijelaskan, dan selain nama-nama tadi ada beberapa orang dari orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ba'da, dan setelah itu muhawarati ma'a Abi Bakrin ajma'al qaum ala muwafaqati ala hadat tarsyih. Setelah diajak diskusi, ngobrol dengan Abu Bakar yang sedang berbaring, ya, sedang menunggu ajalnya, ajma'a, sepakat. Jadi sahabat ahlul halli wal aqd dan bersama sisa-sisa orang-orang muhajirin dan ansar, ajma'al kaum itu sepakat ala muwafaqati, sepakat atas tunjukan dari Abu Bakar ke Umar ala hadat tarsyih. Untuk pendapat ini mereka setuju. Wa rubbama i'taradul ba'd ala Umar min nahiyatil ghildatihi wa shiddatihi, walakinnahu fin nihayah kana yansharihu sadrahu ba'da yuqni'uhu Abu Bakar. Nah, ini biasa. Beberapa sahabat itu rubbama, sebagian mungkin i'tarada, ada yang berat hati. Wajar. Sahabat manusia. Maksum enggak sahabat? Sahabat bebas dari dosa tidak? Tidak. Sebagian mereka i'tarada al-ba'du, sebagian ba'du itu sebagian, ala Umar, jangan Umar deh kalau bisa. Kenapa? Min nihayati, di akhir-akhir itu banyak yang ngomong jangan Umar deh kalau bisa, wahai khalifah. Kenapa? Min nihayah, dari caranya Umar, ghildatihi, kerasnya Umar bin Khattab itu. Ya, wasyiddatihi, dan tegasnya Umar bin Khattab itu. Walakinnahu, akan tapi,
fi nihaya, di penghujung, ya, kana yan syarih sadrahu ba'da yukni'uhu Abu Bakar. Sama Abu Bakar itu orang-orang yang awalnya tidak, jangan Umar deh, Umar terlalu lempeng orangnya, orang terlalu tegas, jangan Umar. Tapi sama Abu Bakar ditenangkan, ya, sahabat-sahabat yang lain akhirnya mau menerima pilihan dari Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, falamma itma'an, ketika semua sudah tenang, Abu Bakar, setelah ditenangkan oleh Abu Bakar, ila anna ashabar ra'i, ya, sesungguhnya mereka yang kumpul itu sahabat-sahabat yang ahlul ra'i, ya, wal masyurah, dan ahli-ahli musyawarah. Musyawarah itu enggak sembarang orang, ayo musyawarah, ayo musyawarah, ayo musyawarah, enggak, dilihat. Orang yang mau mendengarkan pendapat orang itu boleh kita ajak untuk bermusyawarah. Kalau udah orang maunya menang sendiri, kira-kira enak nggak diajak musyawarah? Nggak enak. Udah deh, surga punya ente sendiri. Nah, yang lain kontrak umpamanya. Mau ngapain musyawarah sama orang begitu? Ya, musyawarah ini kan dengan kepala dingin. Ayo kita musyawarah cari solusi jalan terbaik, ya kan? Yang anehnya lagi, penyakit umat Islam sekarang yang menjangkiti bukan kepada para thalabul ilm, ustadz-ustadznya pun terjangkit penyakit ini. Ya. Diajak ketemu musyawarah nggak mau, ya. Di luar itu, wah, habis saudaranya dihabisin. Wah, jangan belajar sama fulan. Syubhat itu. Menuduh sahabatnya syubhat, diajak ketemu, diajak ngobrol, diajak diskusi, nggak mau. Lah ini yang repot. Mau menang sendiri. Ibarat kata main sepak bola deh, 11 lawan 0. Dah menang sendiri deh lo, gol-golin sendiri dah. Mau hat-trick, mau quad-trick, mau apa terserah dah. Ini penyakit. Dan hampir semua thalabul ilm, ya mudah-mudahan ada thalabul ilm yang tidak terjangkit penyakit ini. Ya, ini orang-orang yang mau menang sendiri nggak usah diajak musyawarah, nggak usah diajak diskusi. Solusinya apa? Qalu salama. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qad wafaku ala istikhlafil Umar. Nah, setelah didinginkan, ya, sahabat yang ahlur ra'i dan ahli bermusyawarah, wafaku, semua bersepakat ala istikhlafil Umar, tentang Umar yang menjadi penggantinya dari Abu Bakar. Amara ahlahu an yahmiluhu nas mustama'atun bil masjid. Dan Abu Bakar ini memerintahkan keluarganya, anak-anaknya, ya, atau sahabat-sahabat itu memerintahkan semua orang untuk yahmiluhu wan nas mustama'un bil masjid. Abu Bakar ini dibawa ke sebuah masjid bersama Umar. Fa asyrafa alaihim min hujratin mudhillatin alal masjid. Nah, fa asyrafa, maka Abu Bakar ini berkata alaihim kepada umat, min hujratin mutillatin alal masjid. Jadi Abu Bakar ini subhanallahil adzim, sampai di detik-detik terakhirnya mau ke masjid dan memberikan pengumuman bahwasanya berkata, waqal ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ataradun, apakah kalian ridha biman istakhlafa alaikum, apakah kalian ridha dengan pengganti untuk kalian? Itu sebuah pertanyaan dari Abu Bakar As-Siddiq. Fa inni wallah
Karena aku sesungguhnya demi Allah ma alautu minal juhdir ra'i wala walaitu da qarabah. Ini adalah ma alautu min juhdir ra'i. Ini bukan keputusan akal saya, ra'i saya. Bahkan wala itu, dan saya mewalikan, menggantikan atas ada hubungan kekerabatan, qarabah. Enggak ada. Wa inni qad wallaitu Umar bin Khattab, dan saya telah memilih memberikan hak wali kepada Umar bin Khattab. Fasma'u lahu wa ati'. Maka dengarkanlah Umar bin Khattab dan taatilah. Jadi itu adalah kata-kata terakhir dari Abu Bakar Siddiq setelah menunjuk Umar bin Khattab. Maka manusia mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami patuhi. Kalau sekarang sami'na wa asaina, kami dengar dan kami bantah dan kami ingkari. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, indaidin, ketika itu da'a Abu Bakr rabbahu. Abu Bakar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma, wahai Tuhanku, inni lam arid bidzalika illa salahahum. Ya Allah, kata Abu Bakar Siddiq, saya tidak menginginkan apapun atas keputusanku ini, ya. Bidzalika untuk itu maksudnya untuk pemilihan Umar sebagai pengganti dari Abu Bakar, illa, kecuali salahahum, kebaikan, ya, kesejahteraan dari umat. Wa khiftu alaihimul fitnah, dan saya takut mereka umatku tertimpa fitnah. Coba kita flashback. Ketika Indonesia mempunyai pemimpin yang tegas seperti almarhum Soeharto, ada fitnah enggak? Hah? Ada huru-hara enggak? Motor ditaruh di depan rumah, aman, jam 11 malam kuncinya nempel. Sekarang di dalam rumah, ya, udah digembok, gembok gada hilang, pagar-pagarnya juga hilang. Abu Bakar faham siapa Umar ini. Makanya Abu Bakar mengatakan, wa khiftu alaihimul fitnah, dan saya takut kepada umatku ini akan tertimpa fitnah. Makanya maksudnya yang tersirat, ini kan tersurat. Kata-katanya Abu Bakar kan tersurat. Tersiratnya mempunyai makna wa khiftu alaihimul fitnah, dan saya takut umatku ini akan tertimpa fitnah. Makanya aneh pilih Umar. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'amiltu fihim ma anta bihi a'lam wajtahadtu lahum ra'yan. Maka ya Allah, fa'amiltu, maka saya akan lakukan itu fihim, kepada umatku, ma anta bihi a'lam. Sebenarnya anta itu kembali kepada Allah, a'lam, maha mengetahui. Wastahadtu lahum ra'yan, dan saya telah beristihad untuk umatku ini sebuah ide, ra'yan. Fa walaitu alaihim, maka saya memberikan wali untuk menggantikanku, khairuhum, orang-orang yang sebaik-baik dari mereka. Maksudnya Abu Bakar ini, saya kasih pengganti yang paling baik di antara yang lain.
wa aqwahum alaihim, dan orang yang paling kuat di antara mereka. Siapa yang mau berani sama Umar bin Khattab? Sahabat orang-orang muhajirin hijrah dari Mekah menuju Madinah. Mereka sembunyi-sembunyi apa terang-terangan? Awalnya sembunyi-sembunyi. Siapa yang berani terang-terangan kalau bukan Umar bin Khattab? Barang siapa yang diketok pintu rumahnya satu-satu. Ana ibn Khattab, saya anaknya Khattab. Saya telah beriman, saya telah berislam, saya percaya kepada Muhammad, saya akan hijrah. Kalau ada yang keberatan, temui saya di belakang lembah itu. Barang siapa yang ingin anaknya jadi yatim, istrinya jadi janda, halangin saya. Kalau sekarang rumah itu, Pak, rumah itu, ikhwan, ada pintu depan, ada pintu belakang. Ada maling dari pintu depan kabur ke pintu belakang. Ini nekatnya Umar seperti itu. Nggak takut digedor-gedor. Saya Umar, saya mau hijrah ke Madinah. Yang mau ngelarang saya, temuin saya di balik lembah itu. Niscaya istrinya akan menjadi janda dan anaknya menjadi yatim. Itu gedoran itu, pukulan mental yang kuat dari Umar bin Khattab. Makanya Abu Bakar mengatakan khairuhum wa aqwahum, yang paling terbaik dan yang paling kuat. Dan menurut sejarah, Ibn Hisham mengatakan dalam sebuah riwayat, Umar bin Khattab itu kalau naik kuda, bukan kuda-kuda apa namanya, kuda-kuda yang di Bali terus yang di Lombok yang kecil-kecil itu bukan ya, kuda poni bukan, yang kaki kita nyentuh tanah bukan, ini kuda Arab. Itu Umar bin Khattab kalau naik kuda yarkabul khair, itu menurut riwayat kakinya hampir nyentuh tanah. Ya luar biasa Umar bin Khattab ini. Wa ahrasuhum ala ma arsyadahum, dan orang yang paling semangat Umar bin Khattab itu untuk apa? Arsyadahum, untuk membawa, menggiring kalian untuk memberikan mursyid, ya, memberikan jalan yang benar. Dan di zaman Umar ini juga terbukti kata-katanya dari Abu Bakar. Di zaman Umar tidak boleh orang berdagang di pasar kami kecuali muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Dan di masa pemerintahan Umar pun, Umar mulai membuat jasus mata-mata, nggak tahu siapa, kasih mata-mata tuh siapa itu yang biasa ngurangin timbangan. Oh ini susu murni ini 100%, padahal susunya separuhnya diisi air. Pernah dengar kisah itu? Ya. Ibunya ngomong, nak itu susunya separuh aja, sisanya diisi sama air. Anaknya jawab, ibu nggak takut sama Umar bin Khattab? Umar bin Khattab itu kadang-kadang muncul di mana-mana. Umar nggak ada di sini. Jawaban anaknya, meskipun Umar gak ada di sini, tapi Allah ada. Itu Umar ada di samping rumahnya dan mendengar. Nah, besoknya diketok sama Umar. Siapa? Ana, Umar bin Khattab. Itu ibunya gemeter. Ya, perempuan ya kan, dapat telepon salah sambung. Maaf bu, ibu anaknya kecelakaan, tolong transfer ke. Oh panik udah. Ya. Ibu wajar perempuan, memang fitrahnya seperti itu. Ya, kalau ada laki-laki yang gampang panik, ya tanda tanya. Itu diketok. Kamu yang jual susu dengan campuran air, maaf wahai Amirul Mukminin, saya itu begini, nggak apa-apa, jangan diulangin lagi. Terus yang negor kamu siapa? Anak saya. Mana anak kamu? Ini anak saya, dipanggil. Akhirnya dipanggillah anaknya Umar bin Khattab.
Umar mempunyai anak laki-laki. Dilihat, kamu cocok nggak sama perempuan ini? Cocok. Ya sudah, kalau cocok, kapan nikah? Nikahin dah. Dari pernikahan ini lahirlah keturunan-keturunan yang soleh, termasuk Umar bin Abdul Aziz. Ya kalau ketemu istrinya di klub malam, ya gimana mau dapat anak seperti Umar bin Abdul Aziz? Makanya keturunan memilih calon istri, mendidik anak itu telat kalau sudah menikah. Udah mau menikah baru mau mendidik anak, telat. Yang benar sebelum nikah pilih ibunya terlebih dahulu. Ibunya benar, anaknya benar. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa fi yaumit tali, dan hari esoknya setelah pengumuman dari Abu Bakar tadi, wa fi yaumit tali wafatun Abu Bakrin, dan Abu Bakar wafat. Jadi satu hari setelah mengumumkan bahwa penerusnya adalah Umar, Abu Bakar meninggal dunia. Dufina, Abu Bakar itu dikebumikan bijiwari Rasul sallallahu alaihi wasallam, di sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'alan nas, dan manusia yatataba'una ilal masjid, mengikuti jenazahnya Abu Bakar ini. Ya kalau kita melihat seorang tokoh ulama meninggal, itu luar biasa kan, yang membawa jenazahnya ke masjid. Apalagi ini adalah sahabat, ya, yang dijamin juga oleh Rasul masuk surga. Nah setelah dikebumikan, ya, manusia itu kembali lagi ke masjid, yubayi'una Umar bin Khattab, dan mereka membaiat Umar bin Khattab. Bagaimana cara baiat pada zaman dahulu? Itu seperti orang salaman jabat tangan. Ubayi'uka, saya membaiatmu, ubayi'uka. Dan setelah kita menjabat tangan seorang Amirul Mukminin, maka itu haram hukumnya untuk berkhianat kepada Amirul Mukminin. Karena itu baiat. Yubayi'una Umar bin Khattab wa kana dalika, dan baiat itu terjadi pada tanggal 23 di bulan Jumadil Akhir, tanggal 13 Hijriah. Wa hakadha ajma'atil ummah ala istikhlafi Sayyidina Umar bin Khattab, dan seperti inilah kisah, ya, umat untuk membaiat, ya, pengganti dari Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dzalikar rajul alladzi qala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima akhrajahu al-Bukhari. Umar ini, dzalikar rajul yang dimaksud oleh muallif, dzalikar rajul Umar itu, alladzi qala, yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima akhrajahu, yang dikeluarkan oleh al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala fi sahihi, di dalam sahihnya. Rasulullah berkata, laqad kana fima qablakum minal umami nasun muhaddithuna fa in yakun fi ummati ahadun fa innahu Umar. Nah, ini mempunyai makna, wa makna muhaddatsun ay adalah
mulhamun. Wa fir riwayah dan di dalam riwayat Tabrani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila, ditanya, ya Rasulullah kaifa muhaddatsun? Qala, Rasulullah menjawab, takallamal malaikah ala lisanih. Luar biasa. Ya, tazkiyah rekomendasinya Rasul langsung kepada Umar bin Khattab. Umar ini adalah orang-orang fima muhaddatsun. Muhaddatsun, orang yang berbicara. Fa in yakuna fi ummati ahad, kalau ada di umatku ini salah satu orang yang muhaddatsun, fa innahu Umar, maka ketahuilah dia adalah Umar. Sahabat masih bingung, tanya dalam riwayat Tabrani, kaifa muhaddats? Qala, Rasulullah menjawab, takallamal malaikah, malaikat itu berbicara ya ala lisanih, menggunakan lisannya Umar. Bukan berarti wahyu ya, bukan. Ini hanya karomah dan kelebihan karena ketakwaannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Wa min thamma ra'ayna al-Qur'an yuwafiqu Umar fi mawadi'i adidah. Dan lebih dari itu, ra'ayna, kita melihat Al-Qur'anul Karim yuwafiq, ya, menyetujui Umar fi mawadi'i adidah. Karena di zaman Umar itu, satu, Umar mempunyai ide dalam penulisan Quran menjadi satu mushaf. Itu idenya Umar bin Khattab di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sebagai penutup, sebelum kita lanjutkan di masa pemerintahan Umar, itu banyak futuhat. Futuhat itu peluasan daerah kekuasaan Islam. Di zaman Abu Bakar ada perang melawan orang-orang riddah, orang-orang murtad, banyak penghafal Quran sahabat yang meninggal. Abu Bakar tidak mau menuliskan wahyu Al-Quran dalam satu kitab. Umar mempunyai ide, banyak sahabat yang hafal Quran meninggal. Bagaimana kalau kita tulis Al-Quran dan kumpulkan jadi satu? Jawabannya Abu Bakar, kaifa af'alu syai'an wa lam yaf'aluhu ar-rasul? Bagaimana saya melakukan sesuatu hal yang Rasulullah tidak lakukan? Dalam arti gampangannya apa? Bukan saya ya yang ngomong. Ya. Bid'ah. Kaifa af'alu syai'an wa lam yaf'aluhu ar-rasul? Bagaimana saya melakukan sesuatu yang Rasul pun tidak menyuruh, tidak melakukan? Bid'ah kan seperti itu. Tidak ada contoh dari Rasul dilakukan sama kita, itu bid'ah. Umar menjawab, la wallahi innahu khair. Tidak, demi Allah, innahu khair. Itu adalah perkara kebaikan. Demi Allah itu perkara kebaikan. Karena Umar tahu, kalau semakin banyak sahabat yang hafal Quran itu meninggal, siapa yang akan menulis Al-Quran ini? Karena Islam ini bukan hanya untuk orang Arab. Kalau Islam ini hanya untuk orang Arab, mau penghafal Qurannya meninggal semua, orang-orang yang berbicara dengan bahasa Arab, hafal enggak? Mudah untuk dihafalkan. Tapi Islam ini untuk rahmatan lil alamin. Orang Cina, orang Rusia, orang Pakistan, orang Hindi, orang manapun, semua kalau ngaji pakainya bahasa Arab. Coba bayangkan kalau sekarang mushaf tidak dikumpulkan. Mau ngaji di mana kita? Mana surat Al-Baqarah yang 3 juz? Bingung. Ini surat ini turunnya di mana ya?
Nah, itu belajarnya di Ulumul Quran. Nah, bayangkan. Nah, ini adalah kebaikannya dari Umar bin Khattab, idenya Umar bin Khattab. Dituliskan jadi satu. Ditertibkan Al-Fatihah di depan, Al-Baqarah, terus An-Nas di belakang, itu di zaman Utsman bin Affan. Makanya mushaf yang kita pegang sekarang nama lainnya adalah Mushaf Utsmani. Jadi seperti itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya masih banyak ini, lumayan. Jadi tapi karena waktu yang tidak banyak, ya kita harus bersabar, karena salah satu kunci sukses dalam menuntut ilmu adalah kesabaran. Insya Allah kalau memang waktu banyak dan Allah memberikan kita waktu sisa hidup kita dalam hal-hal yang bermanfaat, kita akan teruskan ya dari kehidupan Rasul sampai ke Khulafaur Rasyidin. Setelah Khulafaur Rasyidin, nah ini ada sedikit hal-hal yang menyulut fitnah. Ya, sebelum selesai Khulafaur Rasyidin itu selesai, barulah muncul kerajaan-kerajaan seperti Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah. Nah, sebelum itu ada fitnah. Nggak perlu dibahas sekarang. Ya, biar nanti serunya ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau ada salah kata, itu datangnya dari ana pribadi selaku manusia yang tidak luput dari salah dan dosa. Kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.